Halo Sobat Bela Negara, selamat datang di podcast Kebangsaan bersama kami Angkatan 47 Kelompok 1A. Dalam episode kali ini, kami akan mengangkat topik yang sangat dekat dengan hati kita semua, yaitu menumbuhkan cinta tanah air melalui budaya daerah. Bersama tiga narasumber istimewa kita, yaitu Putri Daerah Bali, yaitu Mbak Ria, Halo Putra Daerah semuanya, Des. Banten, yaitu Mas Agung, dan Putri Daerah Kalimantan Timur, Mbak Ani. Karena Hai semua. mencintai, halo. Karena mencintai Indonesia bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang mengenal, menjaga, dan melestarikan kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa kita. Yuk kita Yuk, mulai kita mulai. podcastnya. Untuk segmen yang pertama ini, saya mau bertanya dengan narasumber kita yang dari daerah Bali, yaitu Mbak Ria. Oke, halo Kak Franky. Halo, Kak Ria. Iya Kak. Kira-kira apa yang membuat Anda merasa bangga dengan budaya Bali, Mbak? Baik, kenapa saya begitu bangga dengan budaya daerah asal saya itu Bali? Karena yang pertama yaitu Bali itu begitu banyak mempunyai keunikan budaya yang sangat unik. Iya. Boleh bisa diambil contohnya yaitu tari-tarian dan gamelannya ya. Nah, jadi setiap gerakan pada tarian tersebut bukan hanya gerakan biasa saja, tapi memiliki makna simbolik. Nah, setiap gerakan itu pasti ada artinya, sehingga saya sangat bangga dengan kesenian ini kita dapat menceritakan sebuah kisah budaya yang sangat indah. Seperti itu, Kak Franky. Oke, terima kasih, Mbak. Selanjutnya, Mbak Is. Oke, kalau Mbak Ria di budaya Bali tadi ada kesenian tari-tarian dan juga patung ya. Saya izin bertanya kepada Mas Agung sebagai pemilik yayasan yang sedang fokus pada pengembangan bahasa daerah dan juga bela diri di Provinsi Banten, daerah Banten. Menurut Mas Agung bagaimana eh, apa yang apa ya? Apa motivasi utama Mas Agung mendirikan Yayasan Bahasa dan Seni Bela Diri ini? Ya, terima kasih Kak Aris pertanyaannya. Jadi motivasi kita kenapa mendirikan yayasan terkait dengan bahasa dan juga bela diri khas Banten, yaitu dikarenakan degradasi daripada budaya. Dan dengan adanya media sosial terkini saat ini, banyak sekali asimilasi budaya yang masuk ke ke semua lini platform dan ke semua daerah, maka semua masyarakat itu mulai meninggalkan originalitas daripada budaya masing-masing. Oleh karenanya, saya sebagai putra daerah merasa tergerak untuk mendirikan yayasan tersebut. Begitu, Mbak. Keren sekali Mas Agung. Kalau Mbak Ani Okvita, untuk di daerah Kalimantan Timur sendiri, apa budaya yang paling mencolok saat ini? Bagaimana budaya tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat? Untuk Kalimantan sendiri, khususnya Kalimantan Timur, mungkin teman-teman udah sering melihat ya kayak video tarian Dayak ataupun lagu dari musik tradisional yang bernama Sape. Itu yang menjadi ciri khas banget nih dari Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya itu masih melekat. Contohnya adalah misalnya untuk proses bercocok tanam tuh dalam musim tanam dan musim panen. Biasanya ada semacam ritual ataupun kita bisa bilang tari untuk menyambut masa tanam dan masa panen. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas rezeki yang melimpah telah diberikan kepada kami. Keren sekali ya menyatukan budaya dengan ritual-ritual yang ada. Selanjutnya, Ya. Mas Rengki boleh lanjut? Ini mau menyambung untuk pertanyaan untuk Mbak Ani yang dari Kalimantan Timur ya, Mbak. Iya. Ini Mbak, untuk budaya di Kalimantan Timur sendiri
dengar-dengar mengajarkan masyarakat untuk menjaga alam, Mbak. Apakah benar dan gimana itu bisa dijelaskan, Mbak? Eh, saya bisa bilang itu sangat benar sekali ya Kak. Jadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari kami dari Kalimantan Timur itu sangat melekat sekali dengan alam. Alam itu menjadi sumber utama bagi kehidupan kami, seperti sumber pangan, sumber air, untuk bercocok tanam, bertani misalnya, kami bukan yang membuka lahan secara besar dan masif, tidak. Kami lebih memilih untuk menyatu bersama alam, menanam tanaman padi kami di sela-sela pohon yang memang tumbuh dan ada di dalam hutan. Bahkan untuk sistem pemburuan daerah-daerah yang masih tradisional itu masih sangat sederhana sekali dan tetap menjaga, bukan tujuan untuk mengeruk atau mengambil keuntungan, hanya cukup untuk kehidupan kami sehari-hari. Seperti itu, Pak. Oh ya, cakep sekali, Mbak. Emang karena Kalimantan juga termasuk istilahnya bisa disebut jantung atau paru-paru dunia ya, Mbak. Keren sih kalau Ya, untuk betul. budayanya itu juga. Terus lanjut lagi untuk Mbak Ria, untuk narasumber kita dari Bali, itu gini Iya, Mbak, Pak Menki. bagaimana peran kerajinan patung ataupun tarian dalam melestarikan identitas Bali, Mbak? Eh, bisa diulang, Kak Menki? Ini saya ulang sekali lagi, Mm-mm. bagaimana peran kerajinan patung dan tariannya dalam melestarikan identitas Bali, Mbak? Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana suatu kesenian di Bali, khususnya patung dan tarian-tarian itu bisa disebut identitas dari Bali seperti itu ya? Iya, Nah, sebenarnya tarian-tarian masing-masing daerah itu kan pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya, setiap iya, daerahnya. Nah, kalau di Bali ini biasanya tarian ini tuh digunakan pada upacara-upacara keagamaan, contohnya seperti Nyepi, seperti itu. Nah, dan juga kalau upacara pada acara-acara besar. Nah, kalau untuk patung, patung itu biasanya kita bisa dibilang apa tuh agama Hindu tuh dibilang sempat dibilang menyembah patung ya. Mungkin pernah dengerin iya ada masalah-masalah isu-isu. tersebut. Nah, sebenarnya patung itu tuh kita tuh sangat bisa dibilang mengagungkan patung tersebut ya karena kita percaya bahwa pada patung tersebut itu memiliki nilai simbolik atau kita itu sangat mensucikan suatu patung gitu. Jadi bukan sekedar hanya pahatan atau pahatan kayu atau pahatan batu saja seperti itu. Mungkin itu yang dapat membedakan ciri khas Bali dengan daerah-daerah yang lain. Seperti itu Kak Frenkie. Oh ya, terima kasih Mbak untuk penjelasannya sangat ya seni dari Bali lah ya Mbak. Ya, untuk Monggo Mbak penjelasan-penjelasan Is. tadi kan sudah menjelaskan tentang kesenian yang ada di masing-masing daerah dan penjagaannya. Bagaimana respon dari para pemuda sendiri dalam upaya pelestarian budaya di masing-masing daerah tersebut? Bisa dimulai dari Mas Agung, bagaimana respon para pemuda di Banten khususnya dalam pelestarian bahasa daerah dan juga bela diri, seni bela diri. Iya, terima kasih guys. Jadi responnya pertama-tama pasti kurang antusias ya. Lagi-lagi mereka lebih suka terkait head trend-trend yang terkini. Namun kita pelan-pelan memasuki mereka, kita selalu share di media sosial, kita juga bundling dengan hal-hal yang menarik. Kita buat acara-acara yang mereka itu ingin ikut akhirnya pelan-pelan dan akhirnya mereka antusias, menyukai dengan pelan-pelan tersebut, mengikuti semua acaranya. Jadi kalau kita berbungkus dengan suatu hal yang baik, pasti mereka juga menyukainya. Begitu. Mantap. Kalau untuk Mbak Ria sendiri, bagaimana respon pemuda di Bali dalam upaya pelestarian budaya? Baik, karena syukurnya di Bali itu masih sangat kental dengan adat istiadat, sehingga kalau kita dari kecil itu pasti sudah terbiasa melihat hal-hal tersebut, sehingga mau tidak mau pasti mereka ikut serta seperti itu, Mbak, tanpa dengan usaha yang sangat-sangat
maksimal gitu, tapi mereka kan mau tidak mau pasti ikut karena kita di sini eh, mau selain itu dukungan masyarakat juga sangat tinggi ya terkait kebudayaan gitu. Sehingga antusiasnya sangat maksimal sih Mbak untuk dari anak-anak maupun untuk remaja seperti itu. Oke, kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri bagaimana Mbak Tata? Untuk respon pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Timur khususnya, saya bisa bilang bahwa untuk cakupan di sekitar tempat tinggal saya saja itu terdapat banyak sekali sanggar-sanggar tari tradisional. Bahkan saya bisa bilang tiap desa itu pasti setidaknya memiliki satu sanggar tari tradisional, yang mana ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat itu mendorong agar segala bentuk lapisan, termasuk pemuda-pemudinya, untuk dapat terus melestarikan, berpartisipasi dalam untuk keberlangsungan budaya yang ada di Kalimantan Timur ini sendiri. Bahkan di sekolah-sekolah pun didukung, misalnya seperti dalam perayaan hari besar, dalam acara hari kemerdekaan misalnya, akan ditampilkan anak-anak kecil ini yang telah belajar tari tradisional tadi, sehingga mereka diberi panggung dan kesempatan dan menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap budaya di Kalimantan Timur. Wah, sungguh keren sekali ya. Jadi saya coba rekap dari masing-masing jawaban narasumber di sini. Menurut Mas Agung, dengan acara yang menarik, kita bisa menarik juga minat dari para pemuda untuk ikut terus melestarikan Ya, budaya. benar. Dan di Bali sendiri, karena sudah terbiasa dengan adat istiadat dari kecil, jadi para pemuda juga tidak terpaksa dalam upaya pelestarian budaya. Sedangkan di Kalimantan sendiri pelestarian budaya didukung oleh banyaknya sanggar tari yang ada pada masing-masing daerah gitu ya. Misal di kecamatan ada satu sanggar tari dan itu sangat membantu dalam upaya pelestarian budaya daerah. Terima kasih atas penjelasan dari masing-masing narasumber yang sangat keren. Terima kasih semuanya. Mas Franky ada yang mau ditambahin Oke. lagi? juga untuk Kak Udah Isai. cukup Mbak, langsung Apa itu? aja kita sudah ya Mbak di sini. Oke, terima kasih semua penonton. Semoga kita dapat terus mewujudkan Indonesia yang sehat dan melestarikan budaya serta menjaga alam. Terima kasih kepada narasumber. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Jumpa. Bye.